Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran setiap harinya. Pembahasan kita hari ini adalah tentang pengumpulan data. Nah, mari sekarang simak untuk video penjelasannya. Di sekolah, seluruh siswa dicek kesehatannya, atau biasa kita tahu namanya adalah screening. Setiap siswa dikontrol data kesehatannya, data tinggi badan, dan berat badan siswa dicatat oleh tim kesehatan sekolah dan dokter kecil. Data tinggi badan dan berat badan dimasukkan ke Kartu Menuju Sehat atau KMS. Berdasarkan kartu tersebut, seseorang siswa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gizi baik, ideal, dan gizi buruk. Apakah kalian sudah mengetahui berat badan kalian dan tinggi badan kalian? Apakah kalian mengetahui ukuran nomor sepatu? Apakah kalian mengetahui ukuran lingkar kepala dan lingkar pinggang kalian? Nah, sekarang kalian akan mempelajari tentang data yang berkaitan dengan diri kalian. Data diri. Nah, di sini ada 2 contoh data diri dari Siti dan Udin. Ada nama, tinggi, berat, golongan darah, dan ukuran sepatu. Untuk setiap orang itu memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadi sendiri. Yuk kita lanjut untuk ke materi tentang mengenal data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, atau suatu konsep. Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, dan organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu. Informasi dapat juga digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data yang dapat dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga dapat disebut sebagai hasil pengolahan atau pemrosesan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode menunjukkan suatu cara, sehingga dapat diperlihatkan menggunakan angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan apa yang sedang anak-anak ini lakukan. Mereka sedang mengukur berat badan dan tinggi badan mereka. Nah, berikut adalah data-data tinggi badan dan berat badan mereka. Data ini diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi dan berat badan. Data tersebut disebut dengan data primer. Benny ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin untuk memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS. Benny datang ke ruangan UKS untuk mencatat data golongan darah teman-temannya. Nah, berikut data-datanya. Data golongan darah tersebut diperoleh Benny tidak secara langsung. Ia mendapatkan data dari UKS. Data tersebut disebut dengan data sekunder. Sekarang kita lanjut dengan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini terdiri dari beberapa cara. Yang pertama itu tes, kemudian ada bertanya langsung, dan isian singkat. Nah, untuk yang pertama itu adalah tes. Informasi perkembangan belajar siswa itu dapat dilihat dari nilai ulangan mereka. Nah, biasanya seperti contohnya Bu Putri melakukan tes atau ulangan. Nah, hasil ulangan diperoleh data dari perkembangan belajar siswa.
Nah, bisa kalian rasakan ya bagaimana cara Bu Putri untuk mengumpulkan data nilai ulangan kalian. Nah, di sini ada contoh dari data nilai ulangan PPKN yang diperoleh dari kelas 5 SD 58 Palembang. Nah, jadi inilah cara pertama untuk mengambil data dari nilai ulangan siswa kelas 5A. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bertanya langsung. Nah, di sini Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Siti menanyakan kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Kita buat dulu daftar pertanyaannya. Seperti contohnya yang pertama, apakah buah yang kamu sukai? Kemudian, apakah buah yang tidak kamu sukai? Nah, jadi dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Ada nomor, nama, buah yang disukai, dan buah yang tidak disukai. Untuk nama itu semua nama-nama teman-teman Siti. Kemudian buah yang disukai dan buah yang tidak disukai itu adalah hasil dari pertanyaan yang diajukan oleh Siti. Isian singkat. Untuk pengumpulan data dengan lembar isian itu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Nah, berikut adalah contoh lembar isian singkat. Terdiri dari nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Nah, dari lembar isian tersebut kalian kumpulkan, kemudian bisa kalian buat dalam bentuk tabel. Nah, kemudian selain dari tes bertanya langsung, isian singkat, itu ada juga yang namanya pencatatan langsung. Nah, pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung, seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data terisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya, mencari data berat badan siswa kelas 5. Maka untuk mencatat langsung dapat disiapkan belangko seperti berikut ini. Nah, itu adalah tentang pencatatan langsung. Jadi itulah tadi penjelasan tentang cara pengumpulan data, mulai dari tes, kemudian bertanya langsung, dan isian singkat. Semoga kalian bisa memahami ya bagaimana cara mengumpulkan data dan apa itu data. Untuk tugas kalian hari ini adalah kalian coba kumpulkan data dari anggota keluarga kalian dengan 4 cara pengumpulan data. Bisa melalui tes, bisa melalui bertanya langsung, bisa melalui isian singkat, dan bisa melalui pencatatan langsung. Nah, apa saja yang akan kalian tentukan? Berikut tabel yang harus kalian isi. Nah, sekarang selamat mengerjakan. Semoga bisa berjalan dengan sangat baik.